Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi anak-anakku kelas 3 yang Pak Pur sayangi. Terlebih dahulu sebelum materi pelajaran kita mulai, marilah kita selalu memanjatkan doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan agama dan kepercayaan kita, agar di dalam kita belajar senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Anak-anakku, sebelum pelajaran dimulai, bagaimana keadaan kalian? Apakah sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Dan apabila ada gangguan di perasaan kamu, mungkin tidak sehat atau hangat badan, segera menghubungi pihak kesehatan. Dan jangan lupa walaupun pembelajarannya daring, artinya pembelajaran tetap di rumah, kamu di rumah tetap mengikuti protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus yang sedang merebak, yaitu COVID-19. Oke? Iya. Jadi, sudah bersiap semua? Alhamdulillah kalau sudah bersiap. Sebelum dimulai akan Pak Guru beritahukan bahwasanya pelajaran pada hari ini masih pada tema hak dan kewajibanku. Hak dan kewajibanku. Subtema pada kali ini adalah subtema kewajiban dan hakku di sekolah pada pembelajaran 3. Pak Guru ulangi, tema 4 kewajibanku, kewajiban dan hakku. Subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah pada pembelajaran 2. Pada pembelajaran sebelumnya sudah kita singgung tentang hal-hal yang menyangkut dengan kegiatan sehari-hari, baik di rumah, di lingkungan, kemudian di sekolah. Di rumah sudah jelas, kamu mempunyai hak dan kewajiban ketika di rumah. Hak yang pertama, hak yang harus tidak boleh kita tinggalkan adalah hak untuk mendapatkan segala kebutuhanmu dari orang tua atau dari keluarga. Di samping selain kita mempunyai hak, kita juga mempunyai kewajiban. Hak yang paling utama adalah mendapatkan segala sesuatu kebutuhan yang berhubungan dengan kepentinganmu. Kemudian kewajiban yang paling utama ketika kita berada di rumah adalah menghormati kedua orang tua, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menghormati semua orang yang lebih tua dari kita. Itu merupakan kewajiban. Kemudian kita ulas lagi tentang kewajiban kita di lingkungan. Apa kewajiban kita di lingkungan? Jadi kewajiban kita di lingkungan itu tidak hanya dipercayakan kepada orang tua saja. Kamu walaupun masih kecil-kecil juga sudah harus mulai berlatih memenuhi kewajiban di lingkungan. Kenapa kita mempunyai kewajiban dan hak di lingkungan? Ya, sebab kita itu adalah
disebut makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Coba bayangkan, apabila kita bukan makhluk sosial, kamu ya kamu, saya ya saya. Nah, ketika kamu membutuhkan pertolongan orang lain, mau bagaimana? Coba. Apakah temanmu mau menolong? Ya, tidak mungkin, karena bukan makhluk sosial. Nah, maka dari itu, karena manusia itu disebut makhluk sosial, maka dari itu mari kita selalu bersosialisasi. Di samping kita mempunyai hak, juga mempunyai kewajiban. Apa kewajiban kita di lingkungan? Apa hak kita di lingkungan? Ya, kamu sering melihat orang tuamu melakukan kerja bakti di lingkungan. Nah, itu juga merupakan suatu kewajiban. Kamu berlatih mengikuti orang tua ya, di lingkunganmu. Lingkungan rumah, apa termasuk lingkungan? Juga termasuk lingkungan. Ya, lingkungan rumah. Kewajibanmu membantu orang tua. Ya, di depan rumah kok ada jalan, ya, jalan kampung umpamanya. Kamu juga mempunyai kewajiban. Ya, apabila jalan kampung itu ada rumput yang sudah tumbuh, ya, tidak usah diperintah, dengan ikhlas hati silakan kamu, apa mungkin dengan tangan, apa dengan alat, itu bersihkanlah, ya, bersihkanlah. Ya, dengan ikhlas hati, dan kamu mestinya tidak menghendaki imbalan dari apa-apa, dari siapapun. Apabila kamu mengerjakannya dengan ikhlas, insya Allah akan menjadi sebuah ibadah. Walaupun itu kewajiban, walaupun itu hak, apabila kita lakukan dengan ikhlas, itu insya Allah akan menjadi ibadah. Kemudian kembali ke hak. Ya, hak kita di lingkungan itu apa? Ya, hak kita di lingkungan itu adalah mendapat rasa nyaman, mendapatkan rasa nyaman dari lingkungan. Iya apa tidak? Coba bayangkan, kamu lagi enak-enak tidur, ya, tahu-tahu tangga sebelahmu, ya mungkin itu umurnya sama dengan kamu, karena senang musik, ya, dia membunyikan salonnya dengan keras, ya, dengan keras, apalagi dengan itu apa yang sekarang apa itu namanya subwoofer, apa itu ya Pak Bu tidak begitu kenal. Subwoofer itu di telinga itu rasanya sudah bagaimana? Nah, hakmu adalah mendapat ketenangan dari lingkungan, dari tetanggamu. Ya. Sebaliknya, apabila kamu terganggu oleh suara-suara yang bising, itu berarti kamu juga harus sama-sama menyadari, oh berarti apabila saya membunyikan musik terlalu keras, orang lain juga terganggu. Begitu, karena kita makhluk sosial, ya kita harus sampai ke sana, mempelajari bagaimana kita ya, mendapatkan hak dari lingkungan, dan juga kita juga harus memenuhi hak kepada lingkungan. Itu hidup di lingkungan sekitar. Kemudian marilah kita bersama-sama sampai pada materi pada hari ini, yaitu kewajiban dan hakku ketika di sekolah. Kamu datang jam berapa anak-anak? Ya, biasanya. Oke, aturan sekolah, aturan yang ada di papan itu siswa datang paling lambat 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Kewajibanmu. Jadi apabila kamu berangkat sekolah, berangkatlah
dengan perhitungan agar 10 menit sebelum pelajaran dimulai kamu sudah berada di sekolah. Kemudian itu antara lain kewajiban yang sesuai dengan jadwal atau sesuai dengan aturan sekolah. Kemudian yang berkaitan dengan kewajibanmu, sudahkah dibuat perbu piket? Tentunya sudah. Ya, hari Senin siapa. Hari Selasa bergantian teman. Hari Rabu juga bergantian dengan teman yang lain dan seterusnya. Tapi biasanya kalau hari Jumat menjadi kesepakatan kita itu bekerja bersama-sama. Ya, istilahnya adalah sebagai hari Jumat bersih. Jadi semua siswa baik laki-laki maupun perempuan ya, berkewajiban mengikuti Jumat bersih. Apa tujuannya? Kok kita bekerja sama satu kelas? Tujuannya adalah supaya mempererat rasa persatuan, ya, mempererat rasa persatuan, dan mempererat rasa persatuan. Nah, ketika kita sudah merasakan bersatu betul-betul dengan teman, ya, kita akan merasa nyaman. Kecuali hari Jumat, hari-hari yang lain, kewajibanmu sebagai petugas piket, nah, dalam aturan sekolah itu sudah diterapkan bahwasanya piket harus datang lebih awal. Berarti kira-kira berapa menit? Kira-kira berapa menit kamu datang ke sekolah? Nah, kamu mestinya harus datang paling tidak 30 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu bagi petugas piket. Nah, berkaitan dengan itu adalah kewajibanmu. Nah, kemudian hakmu apa ketika di sekolah? Hakmu ketika di sekolah adalah mendapat pengajaran atau pelajaran atau pembelajaran dari bapak atau ibu guru. Dari bapak atau ibu guru. Nah, untuk PAI akan mempunyai hak mendapatkan pelajaran dari ibu guru PAI atau pendidikan agama Islam. Untuk pelajaran olahraga atau organisasi orkes, ya kamu mendapatkan hak untuk mendapatkan pengajaran dari organisasi. Di samping hak, kamu juga harus mengikuti kewajiban, harus memenuhi kewajiban. Apa kewajibanmu? Ya, kewajibanmu adalah mengikuti masing-masing atau setiap pelajaran dengan tekun. Dengan tekun. Nah, hak dan kewajibanmu secara umum di sekolah itu seperti itu. Itu antara lain ya, sebagai makhluk sosial. Nah, mari kita pelajari ya, yang berkaitan dengan materi pada hari ini. Materi pada hari ini ya, adalah mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah ya, baik secara lisan maupun tulisan. Ya, setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Guru nanti, kamu Pak Guru beri tugas ya untuk menulis kalimat-kalimat saran, ya, kalimat-kalimat masukan, saran, masukan yang kamu ketahui. Sekarang kalimat saran. Kalimat saran itu kalimat yang bagaimana? Coba ada yang tahu kalimat saran itu kalimat yang bagaimana? Baiklah,
kalimat saran itu kalimat dari kita yang kita berikan kepada orang lain, ya, mungkin temanmu, mungkin kakakmu, mungkin adikmu, pada hal-hal atau tindakan yang bagi kamu itu kurang tepat. Ya, misalnya berkaitan dengan regu piket tadi, ya, bilalah kamu itu satu hari itu regu piketnya dengan Arianto namanya, tapi Yanto itu berangkat tidak seperti biasanya, kurang 5 menit temanmu Yanto itu baru datang, padahal dia seharusnya piket bersama kamu. Nah, kira-kira saran yang diberikan oleh kamu, yang kamu berikan itu seperti apa? Ya, nah gitu. Ya, Pak Guru beri contoh. Ya, sebaiknya ya, Yanto datang sesuai dengan jadwal piket, artinya tidak datang terlambat. Itu contoh saran. Kemudian ada lagi temanmu, ya, walaupun mengerjakan piket, bekerja sama dengan kamu, ya, namun cara menyapunya itu kurang bersih, ya, kurang bersih. Dari sana disapu, ya, dari sana disapu. Kemudian di sana belum, tapi sapunya sudah di sini. Nah, kamu bisa memberikan saran. Sebaiknya menyapu lantai dengan benar, mungkin kalimatnya bisa seperti itu, atau yang lainnya. Nah, tadi bagi temanmu yang terlambat, ya, umpamanya, ya, ini ada tulisan atau ada pernyataan atau datang terlambat di sekolah. Padahal hari itu menjadi petugas piket. Nah, ini, ya. Yanto datang terlambat di sekolah, padahal hari itu menjadi petugas piket. Coba kira-kira saranmu kepada Yanto yang datang terlambat padahal menjadi petugas piket itu kira-kira seperti apa? Ya, aku beri contoh. Saran, ya, memberi saran itu seperti tadi sudah Pak Guru jelaskan, ya, memberi saran itu dengan tujuan untuk memperbaiki karena dianggap kurang tepat. Ya, saran yang baik seperti apa? Umpamanya, sebaiknya Yanto datang lebih awal. Itu contoh saran, ya, contoh saran dari keterlambatan Yanto menjadi petugas piket. Kemudian
selain saran juga ada lagi masukan. Masukan itu apa? Masukan itu biasanya diberikan oleh kita ya, kepada sesuatu hal yang sedang dirempuk atau yang sedang dicerita, tapi perlu membutuhkan saran atau masukan, perlu membutuhkan penyelesaian karena mungkin itu sangat alot. Umpamanya kamu kelas 3 ya, kamu kelas 3 kepengin mengadakan olahraga tapi antar kelas ya, mungkin kamu akan melakukan olahraga sepak bola umpamanya, tapi kamu sepak bola dengan kelas 4 ya kan, dengan kelas 4 umpamanya. Nah, sedangkan kelas 4 kan sudah lebih besar daripada kamu ya, otomatis larinya juga lebih cepat ya, mungkin kepintarannya bisa sama, tapi mungkin karena badannya juga sudah lebih besar dari kamu ya, sehingga kamu melakukan sebuah musyawarah. Nah, di dalam musyawarah kamu memberikan masukan ya, masukan itu berupa kalimat ya, umpamanya ya, masukan karena antara kelas 3 dengan kelas 4 itu tidak imbang ya, niat teman-teman kamu berikan masukan ya, saya memberi masukan kalau boleh ya, seyogianya tidak usah kita lakukan. Dengan alasan apa? Kelas 4 kan sudah besar-besar, kita kan masih kecil. Nah, itu yang namanya masukan ya, jadi masukan ini bisa diutarakan dengan langsung secara lisan atau dengan tulisan. Itu anak-anak ya, yang merupakan sebuah saran. Nah, ini ya, masukan dan saran itu digunakan untuk apa? Masukan dan saran itu tidak lain digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya, di depan sudah Pak Pur beri contoh ya, bahwasanya menyapu kok kurang bersih itu merupakan sebuah permasalahan. Kenapa kok menyapu kurang bersih menjadi masalah? Jelas menjadi masalah, padahal menyapu itu harus bersih. Tujuan menyapu itu adalah membersihkan lingkungan atau menyapu lantai, membersihkan lantai. Tapi apabila cara menyapunya seperti tadi dicontohkan oleh Pak Pur, nah itu berarti kan menjadi sebuah masalah. Nah itu harus diselesaikan dengan cara ya, yang sudah tahu memberikan saran. Wajib memberikan saran. Kemudian kira-kira yang diberi saran bagaimana? Akan menerima apa tidak? Sepanjang kamu di dalam memberi saran itu dengan cara yang bijak atau langsung boleh memberikan contoh yang menyapu yang betul. Karena mungkin temanmu itu di rumah tidak sama sekali pernah ya, berlatih menyapu ya, tapi kamu cara memberikannya dengan secara bijak. Begitu anak-anak. Nah, silakan sebagai tugas kamu, coba kamu ya membuat kalimat saran, ya, kalimat saran atau masukan ya, sesuai dengan kegiatanmu yang ada di rumah. Dengan kegiatanmu yang ada di rumah. Oke, pertemuan pada kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan jangan lupa walaupun kamu berada di rumah tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya. Juga berkaitan dengan saran ini, apabila ada temanmu atau siapa yang ada di lingkunganmu tidak mengikuti protokol kesehatan, kasih saran secara lisan. Ya, oke.
Oke, selamat belajar di rumah dan mari kita tutup bersama-sama dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian, semoga menambah pengertian bagi kamu dan kita semoga bisa bertemu di hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.